Kalau di video-video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara menulis, terus bagaimana sikap kita saat ingin fokus menulis dan bagaimana cara menulis sinopsis. Sebenarnya hal-hal yang gue bicarakan di video-video sebelumnya adalah kayak semacam satu atau dua hal dari berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mengeksplor otak kita, kemampuan kita dalam menulis. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah kemampuan menulis. Jadi video-video yang kemarin gue bikin adalah semacam secuil contoh yang mungkin bisa sangat mudah untuk dilakukan. Karena kalau misalkan kalian mau explore lebih jauh lagi, kalian akan menemukan berbagai macam cara, bagaimana cara menulis yang mudah, bagaimana cara belajar menulis yang asik, atau kalian juga mungkin punya versi sendiri dalam dalam mengasah kemampuan menulis. Karena bagi gue sendiri belajar menulis itu nggak bisa berhenti kemarin-kemarin. Belajar menulis itu sebenarnya menurut gue seiring dengan setiap hari lu melakukan sebuah tulisan yang baru. Ketika lu menulis, lu belajar lagi. Ketika lu menulis skrip yang baru, lu belajar lagi, terus seperti itu. Jadi video yang kemarin cuman semacam ya secuplik lah, secuil lah, contoh yang bisa mungkin kalian bisa adopt ya. Dan video kali ini mungkin gue akan membahas masalah yang sangat krusial dalam sebuah penulisan skenario, yaitu 3-act structure, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal drama 3 babak. Ini susah gampang sih untuk dijelaskan, karena nggak sesimpel dengan apa yang akan gue ucapkan sekarang. Nggak bisa sesimpel itu. Tapi secara sederhana mungkin akan gue bilang bahwa sebuah film itu sudah pasti mempunyai struktur, dan struktur yang membangun atau sebagai pondasi yang membangun sebuah film ini dinamakan 3-act structure. Jadi 3-act structure ini adalah Act 1, Act 2, dan Act 3. Act 1 ini adalah dalam sebuah cerita itu setup atau permulaan. Di sini lu menggambarkan dunia karakter lu seperti apa, karakter lu siapa, apa pekerjaannya, kehidupannya seperti apa, bagaimana dia bersosialisasi. Terus tone-nya juga lu harus gambarkan di sini, apakah film ini tentang horor, tentang komedi, tentang action. Itu harus tergambar saat film lu baru dimulai. Terus lu juga harus menggambarkan, mengeksplor karakter lu ke berbagai macam cara. Maksudnya karakter lu harus punya goal apa yang mau dia ambil, goal apa yang mau dia tuju. Itu harus kelihatan di sini. Dan karakter lu juga harus punya weakness, dan weakness-nya harus juga bisa ditunjukkan di babak 1 ini. Kemudian ada Act 2 atau babak 2. Babak 2 ini confrontation, dan babak 2 ini adalah babak terpanjang di antara babak 1 dan babak 3. Kenapa? Karena di babak 2 ini kita penonton akan disuguhkan dengan berbagai macam obstacle yang akan dihadapi oleh karakter kita. Terus ini menurut gue ini merupakan babak yang tersulit, karena bisa aja sebuah film nggak menarik, atau bisa aja sebuah film sangat menarik ketika penonton sudah masuk ke babak 2. Karena babak 2 adalah sebenarnya inti dari cerita apa yang sedang lu suguhkan ke penonton. Terus babak 3, Act 3, itu resolution. Di babak 3 ini lo sudah akan mencapai ending, dan isiannya pun si karakter yang sudah kita bangun dari babak 1, dari awal film ini sampai pada puncaknya, pada puncak petualangannya. Terus di sini juga di babak 3 ini juga kita harus mungkin bagi sebagian orang ada yang jago banget membuat twist pada ending-ending filmnya dan segala macam halnya. Dan ini juga semacam tricky sih kalau menurut gue untuk masuk ke babak 3. Tapi overall mungkin gue cuman bisa menjelaskan simpelnya seperti itu. Cuman kalian bisa lebih banyak explore dengan browsing atau apapun ya, atau nanya sama orang yang udah lama juga berkecimpung di dunia skenario. Karena
ini akan sangat panjang mungkin kalau dijelaskan secara detail, tapi secara garis besarnya pondasi sebuah skenario bisa dibilang dibentuk oleh 3 struktur ini.